وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keimanan, senantiasa memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat dihidupkan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan semoga kita diistiqomahkan di atas jalan ini sampai al-maut mendatangi kita semua. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Sedikit sebagai muqaddimah kita, ya. Di bulan Sya'ban ini perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling baik, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengamalkan hal tersebut, yakni memperbanyak puasa di dalamnya. Nah, memperbanyak puasa. Karena di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alangkah indahnya ketika seorang dalam keadaan berpuasa. Ini juga yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, dalam sebuah riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, ya, beliau berkata, bahkan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa begitu banyak di bulan Sya'ban?" Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa dzalika syahrun yaghfulun nas anhu. Di bulan ini begitu banyak orang yang lalai dari ibadah. Ya. Banyak orang yang lalai dari ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa bulan ini turfa'u fihi al-a'mal. Ya, diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta, sangat suka amalan beliau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau berpuasa. Jadi ini diantara alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Silakan. Barakallahu fiik. Ini diantara alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa, khususnya
di bulan Sya'ban ini. Nah, sebagai bulan latihan juga bagi kita semua, ya, bulan latihan. Karena kalau bulan puasa tapi belum mau puasa itu biasanya berat, ya, berat. Selama 9, 10, 11 bulan kita tidak pernah puasa, tiba-tiba datang bulan Ramadan harus puasa setiap hari, ya. Biasanya orang langsung kalah dengan keadaan. Begitupun dengan amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membahagiakan diri kita dengan datangnya bulan Ramadan, yakni di antara bentuk kebahagiaan tersebut yakni kita mempersiapkan diri kita, ya, menghadapi bulan yang mulia yakni bulan Ramadan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, ya, kita sudah masuk pada dalil yang kedua. Kita sudah selesai dari di antara sifat yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada berapa sifat yang mulia yang beliau miliki? Yang hadir ada berapa sifat beliau? Dari surah An-Nahl ayat 120 ini. Siapa yang ingat? Masya Allah. Ada 5 kan? Saya sebutkan kan? Ya enggak? Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan 5 kemuliaan kepada beliau. Dan ini diantara bentuk, ya, kebaikan, keistimewaan, keagungan dari Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Dan ingat, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, beliau tidak dapatkan begitu saja, ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah beliau berusaha. Tidak berlipat tangan, melipat tangan, tidak bermalas-malasan juga. Beliau berusaha untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akhirnya sifat yang mulia ini melahirkan apa? Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satupun penganut agama kecuali cinta dan ridha kepada Nabi Ibrahim. Ya? Masya Allah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka. Siapa di sini? Mereka adalah ahlut tauhid. Nah, ini diantara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada ahlut tauhid, yakni mereka tidak mempersekutukan, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun juga. Tidak berbuat syirik mereka. Tidak berbuat kesyirikan. Nah, kalau kita lihat ayat yang mulia ini, lengkapnya kita lihat surah Al-Mu'minun, ya. Surah Al-Mu'minun, supaya kita bisa lebih memahami pendalilan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, mulai dari ayat yang ke 57 sampai ayat ke 60. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut azab dari Tuhan mereka, ya,
walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Kemudian Allah sebutkan dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Di sini pendalilannya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka kepada sesuatu apapun juga. Kemudian Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang disebutkan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang memiliki hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan mereka orang-orang yang gemar melakukan ketaatan. Di akhir ayat ini lihat ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersegera untuk mendapat kebaikan, yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang bersegera memperoleh kebaikan. Di sini kita lihat ya ulaika yusari'una fil khairat. Mereka ahlut tauhid, mereka ciri-cirinya apa? Bersegera dalam kebaikan, terdepan dalam masalah kebaikan, Pak. Jadi ya sangat aib sekali ketika seorang yang mengatakan dirinya mengaku ahlut tauhid tapi malas beribadah. Karena di antara manfaat orang faham tauhid pasti dia gemar melakukan ibadah. Ya, dia yang paling pertama meninggalkan yang namanya keburukan-keburukan. Kenapa? Tauhidnya bagus, imannya bagus, akidahnya bagus. Makanya orang disuruh belajar akidah, disuruh belajar tauhid, disuruh belajar tentang keimanan supaya apa? Yang paling terdepan melakukan kebaikan dan terdepan dalam meninggalkan keburukan. Lihat ciri-cirinya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Ada kebaikan, dia yang duluan. Tidak ada tafadhol kalau kebaikan, Pak. Ya. Ketika ada kesempatan beramal, utamanya ini salat-salat sunnah rawatib. Banyak ikhwan yang meninggalkan salat-salat sunnah rawatib. Ingat, di antara orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Bersegera dalam mendapatkan kebaikan. Ya. Bukan cuma sekedar salafi. Ya, orang ahlut tauhid, ahli ini dan seterusnya. Tapi malas ibadah. Tidak ada gambarannya. Ayo. Datang kesempatan puasa Zulhijjah umpamanya, dia lewatkan begitu saja. Datang Muharram ada puasa, Asyura, dia lewatkan lagi. Ketika datang waktu sholat ini dan seterusnya, dia lewatkan lagi. Apa yang dia lakukan? Cuma sebatas melakukan kewajiban saja. 5 waktu puasa Ramadan, ada uangnya dia zakat dan seterusnya. Ini orang yang lemah imannya, orang yang lemah akidahnya. Ya, makanya kita singgung sedikit ini, Pak. Padahal Al-Imam cuma menyebutkan apa? Mereka yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun juga. Di akhir ayatnya, ini yang kita mau tekankan juga di sini. Ya, apa itu? Mereka memiliki ciri-ciri, Pak. Ahlut tauhid itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ulaika yusari'una fil khairat. Terdepan dalam kebaikan. Ya, kalau acara banyak orang terdepan, Pak. Acara makan, ada undangan makan. Oh, saya list nomor 1. Siapa lagi yang mau ikut? Nomor 2, nomor 3. Semangat semua. Ini juga diantaranya menghafal. Antum harus semangat. Ya, ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah.
hidupnya penuh dengan ilmu, hidupnya penuh dengan kebaikan, hidupnya penuh dengan ibadah. Jangan antum mengenal manhaj salaf sekadar mengenal saja. Ya, sekedar mengenal saja. Ini juga dilemanya kita, ya, yang mengaku manhaj salaf, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, sudah kenal akidah, sudah kenal tauhid, sudah kenal ini dan itu, akhirnya disalahgunakan. Kan biar tidak banyak amalan, yang penting sudah bertauhid, masuk jaki surga. Ini orang lemah akidahnya, Pak, lemah tauhidnya ini. Kenapa? Menyepelekan. Sama dengan orang belajar apa? Terlalu cepat belajar apa? Fikih salat, fikih masbuk. Orang kalau dapat ruku dapat 1 rakaat, akhirnya diakal-akali, sengaja di luar menunggu. Siapa dalam imam? Adeh, labun nih. Akhirnya di luarnya menunggu, Pak. Pas imam kan ada nada-nada berakhir itu, Pak. Aliyul azim. Dekat. Masuk cepat ke masjid. Allahu akbar. Masuk juga. Ruku sama-sama ruku. Dapat 1 rakaat. Ini bedanya kita dengan orang-orang terdahulu, Pak. Orang-orang terdahulu mempelajari fikih yang seperti ini untuk apa? Berhati-hati dia. Kita tidak dijadikan andalan itu. Makanya ini yang ditekankan dari tahun ke tahun, Pak, dari masa ke masa. Ini penyakitnya ahlus sunnah wal jamaah. Terlalu merasa pede, Pak, merasa aman dari yang namanya keburukan. Padahal antum kalau tidak sibukkan diri dengan hal bermanfaat, pasti diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pasti. Kapan antum tidak mengisi waktu luang dengan kebaikan, pasti keburukan akan masuk. Minimalnya apa? Teledor. Setan itu pintar, biar kita sarjana. Ya, setan pintar, biar antum sarjana S1, S2, S3. Setan lebih pintar, Pak. Lebih duluan dia belajar menggoda dan syuhada. Makanya ini yang kita mau tekankan ini. Ya. Makanya seorang yang mengenal tauhid yang benar, seseorang yang mengenal iman yang baik, seseorang yang mengenal akidah yang kuat, terdepan dalam kebaikan. Terdepan dalam kebaikan. Lihat para sahabat, mereka kalau tertinggal dari ibadah, nangis mereka, Pak. Mereka meninggalkan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Sedikit dari akhirat ini mereka berani mengorbankan dunianya. Kebalikan dengan kita sekarang. La haula wala quwata illa billah. Dan semoga ya betul-betul kita faham apa yang dimaksud sebagai ahlut tauhid, ya. Ahlut tauhid bukan cuma sekedar di lisan, namun yang terpenting mereka yang mampu mengaplikasikan dalam kesehariannya. Ahlut tauhid tergambar dari amalannya. Ahlut tauhid tergambar dari keseharian dirinya, penuh dengan kebaikan. Makanya dibilang ahlus sunnah, ahli dengan sunnah. Dan sunnah itu bukan cuma cadar saja, bukan jubah saja, bukan jenggot saja, bukan non isbal saja, ya. Tapi yang penting semua waktunya diisi dengan kebaikan. Itulah ahlus sunnah, ya. Makanya banyak-banyak kita membaca sirah para ulama kita, bagaimana mereka hidup di dunia, bagaimana mereka menghabiskan dunianya, bagaimana mereka menghabiskan umurnya, di mana mereka habiskan umurnya, selami kehidupan mereka. Karena siapa lagi yang kita mau contoh, teladani, ya? Siapa lagi yang kita mau ambil kehidupannya kalau bukan para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, yakni Nabi SAW, para sahabat dan para ulama salaf rahimahullahu ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian di sini beliau datangkan hadis riwayat, ini hadis yang sangat panjang,
yang di dalamnya penuh dengan manfaat. Banyak sekali faedah-faedah yang kita ambil di sini, ya, baik itu tentang pembahasan kita, yakni orang-orang ahlu tauhid yang betul-betul tauhidnya mantap, ya, maka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab di akhir pembahasan hadis ini. Nah, hadis diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, suatu ketika beliau berada di sisi Sa'id bin Jubair. Nah, lalu beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Lihat bagaimana para ulama bergaul, Pak. Ini disebutkan di sini. Ya, apa topik pembicaraan mereka? Kita kan juga begitu, Pak. Biasa manusia. Kalau ngumpul, apa topik pembahasan kita? Nah, para ulama juga begitu. Mereka ketika berkumpul juga ngobrol juga mereka, Pak. Tapi luar biasanya mereka obrolannya, topiknya itu tidak pernah keluar dari ilmu. Tidak ada yang sia-sia. Semua penuh dengan faedah. Semua penuh dengan ilmu. Semua mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beliau bertanya sama para sahabatnya, siapa di antara kalian yang terbangun, yang lihat bintang jatuh semalam? Ya, siapa di antara kalian? Kemudian salah seorang di antara mereka menjawab, saya. Ya. Setelah beliau menjawab, setelah jawaban ini keluar, beliau mengatakan apa? Tapi ketika itu saya tidak sholat. Langsung diperjelas, Pak. Siapa di antara kalian yang lihat bintang jatuh semalam? Karena kejadiannya tengah malam, Pak. Ini juga pelajaran bahwa kebiasaan para salaf itu tengah malam itu sholat. Bangun malam mereka, Pak. Makanya Nabi benci itu orang yang tidur semalaman full sampai subuh. Tidak disuka itu. Bukan ciri khas Ahlus Sunnah itu. Malam tidur sampai subuh. Bagus kalau sampai subuh. Kalau bangun salat subuh, jamak salat duha. Sekalian salat duha. Jam berapa itu? Jam 6:30. Ini Nabi sebutkan seperti bangkai. Beliau mengatakan saya yang lihat, tapi ketika itu saya tidak sholat. Langsung, supaya tidak tidak sama dengan kita sebagian. Kenapa, Cis? Biasa, pegal-pegal. Kenapa? Kurang tidur malam. Ngapa? Kalau tidak diibati-ibati, ya, antuh biasa orang-orang soleh. Hati-hati, Pak. Ini riak terselubung ini, Pak. Ini menghancurkan amalan. Menghancurkan amalan. Ya, menghancurkan amalan. Dia menghancurkan sendiri amalannya. Nah, ya. Kemudian yang bertanya tadi menyebutkan alasannya kenapa terbangun. Beliau ternyata disengat kalajengking, Pak. Digigit kalajengking. Ya, digigit kalajengking. Masya Allah. Karena orang-orang soleh kita dahulu tidurnya mereka tidak seperti kita. Tidur di atas ranjang empuk, pakai AC mungkin, pakai kipas. Lihat kehidupan para salaf sampai dimasuki rumahnya apa? Kalajengking, Pak. Disengat beliau. Ya. Terus bertanya lagi yang bertanya sebelumnya tadi. Terus kau berbuat apa ketika disengat kalajengking? Kalau antum kemana kira-kira kalau tersengat digigit sesuatu? Rumah sakit kan? Lihat para ulama salaf kita. Beliau mengatakan saya meruqyah diriku. Aku minta diruqyah. Minta dia diruqyah. Karena ruqyah itu bukan cuma obat penyakit jin, Pak. Biar penyakit fisik juga bisa diobati dengan ruqyah. Selama antum yakin, ya. Dan ruqyah ini bacaan Al-Quran, hadis atau bahasa Arab yang dipahami maknanya. Antum ruqyah, antum sakit mungkin umpamanya jatuh dan seterusnya.
bacakan, yakin, bismillah, pegang, baca. As'alallahal azim rabbal arsyil azim ya yashfiak. Doa-doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, dan seterusnya. Bisa juga dengan al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Ruqyah dari kita. Dan ini bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ditanya lagi. Kenapa engkau berbuat demikian? Kenapa engkau minta diruqyah? Ya? Tanya, apa dasarmu? Kenapa engkau minta diruqyah? Luar biasa, Pak. Disebutkan apa landasan amalannya, Pak. Langsung ditanya, apa dalilnya? Saya akan minta, apa dalilnya engkau berbuat seperti itu? Lihat para salaf. Luar biasa. Ya. Akhirnya yang ditanya tadi menjawab, saya melakukan hal tersebut berdasarkan hadis, berdasarkan riwayat dari Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, apa isinya doanya? Maka beliau mengatakan bahwa sebuah hadis, la ruqyah illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau hummah, terkena sengatan. Tawon, yang menyengat itu tawon juga termasuk diantaranya. Ya. Kemudian Sa'id bin Jubair pun mengatakan, ya, sungguh telah berbuat baik orang-orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengarkan. Dipuji orang ini, Pak. Dipuji amalannya. Kemudian dinasihati. Masya Allah. Lihat para ulama. Tidak sama kita langsung mencaci, Pak. Tidak lihat matanya, tidak dengar telinganya, langsung tahdzir keluar. Masya Allah. Begitu kalau banyak imam jar wa ta'dil sekarang, ya. Masya Allah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, sungguh, ya, telah berbuat baik orang-orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan hadis kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Langsung disebutkan. Tapi ada juga hadis yang saya dengarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan hadis yang sangat panjang tentang orang-orang yang tidak minta diruqyah. Di antaranya hadis ini sangat panjang, ya. Uridat ayyal umam fara'aitan nabiyya ma'ahu rahtu wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul wan rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Disebutkan, beliau mengatakan bahwa ditampakkan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat di hari kiamat ini. Di hari kiamat kelak, aku melihat seorang nabi bersamanya sekelompok orang. Kemudian ada juga nabi yang cuma 2 orang, Pak, bersama dengannya. 1 atau 2 orang. Lihat, luar biasa, Pak. Ini nabi, Pak. Pengikutnya berapa? 1, bahkan ada 2 pengikutnya, 2. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat, ya, ada juga nabi yang tidak ada orang di sampingnya. Tidak ada orang bersamanya. Dan disebutkan sini nabi siapa, Pak? Tapi Nabi sebutkan dia nabi. Ya, karena para nabi itu saling kenal mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan, ya, disebutkan bahwa ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperlihatkan sawadun azim, ya, yang manusia yang berkumpul sangat banyak. Maka Nabi mengatakan fadhanantu annahum ummati. Aku berpikir itu mungkin umatku yang sangat banyak itu. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, itu umatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa itu, Pak, kelompok terbanyak juga di hari kiamat kelak. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling banyak pengikutnya beliau. Masya Allah. Kemudian diperlihatkan lagi
sekumpulan yang sangat banyak, melebihi banyaknya sebelumnya. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadhihi ummatuk, itu umatmu wahai Muhammad. Masya Allah, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Bersama kelompok yang banyak itu ada bersama mereka 70. Ya, 70 ribu, ya, yang dinyatakan bebas hisab, yang masuk surga tanpa hisab, tidak diazab, langsung masuk surga. Masya Allah. Siapa di antara mereka? Nah, Masya Allah, ya, 70.000 golongan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antaranya. Ya. Kemudian Nabi SAW setelah cerita itu, Nabi kembali ke rumahnya. Mau cerita orang di luar, siapa tadi itu orang, Bi? Siapa itu orang itu? Lihat Pak, sahabat ini Pak, orang yang dijamin masuk surga, tapi masih juga mempertanyakan siapa itu 70.000 itu. Artinya apa? Mereka memang berkeinginan keras untuk masuk di situ. Sahabat itu Pak, kalau ada pujian, dia mau masuk di situ. Tidak sama kita kalau ada kebaikan. Antum tahu wajib, tidak tahu? Baji. Kita kalau melihat penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ini, yuk, oh hafal Quran ke anak-anak, tahu anak, bagusnya, sudah. Tidak ada perasaan saya juga mau seperti itu. Padahal ini hasad yang dibolehkan Pak. Ya, Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Orang tidak boleh hasad kecuali dua perkara, kata Nabi SAW. Di antaranya hasad terhadap orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Kita iri sama dia, mau seperti dia. Ini mantap ini. Ghibtah namanya. Kita kalau wow itu, kalau itu ya baji minta salah. Kenapa ya? Ada yang mobil nggak tahu, masa tahu anak, lihat langsung heran. Kalau cuma hafalan Quran tadi, oh tahu anak, masya Allah. Tuh. Tadi mobil langsung, masa? Apa najama? Langsung dia bertanya, apa dia kerja? Anu. Ayah anakku salangannya. Langsung anaknya dia pikir, anakku nanti nih anu nih, pasti sekolah tuh enjoy. Saya kasih sekolah juga di situ anakku nanti. Lihat. Agama tadi cuma sebatas masya Allah, kita wajib. Ayah jamaah. Lihat para sahabat berbincang-bincang di antara mereka. Siapa itu 70.000 golongan itu? Ada yang bilang, oh mungkin itu orang yang terlahir dalam keadaan Islam, dapat hidayah, meninggal di atas keislaman. Oh mungkin itu. Lihat, mendengar ini Nabi keluar. Mendengar ini karena sudah apa namanya, gaduh di masjid ini. Banyak pendapat. Dan Nabi itu pas sifatnya yang mulia, Nabi tidak biarkan sahabat dalam keadaan bingung, umat dalam keadaan bingung. Nabi keluar langsung jelaskan. Jam berapa Isya? Belum ya? Hah? 4 menit lagi. Si panjang. Ya? Nabi SAW keluar. Ya? Dan menyampaikan siapa mereka. Mereka adalah, langsung kita sebutkan langsung ya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Lihat, ini dalilnya. Ya, tadi sahabat apa ini? Yang pertama tadi dia tersengat, ditanya apa yang engkau lakukan setelah tersengat kalajengking. Dia bilang suatu berita, suatu hadis riwayat dari Asy-Sya'bi. Tidak ada ruqyah kecuali ain dan sengatan ini. Kemudian beliau memuji. Ya, Sa'ad bin Jubair ini memuji. Oh bagus itu, masya Allah.
engkau mengamalkan apa yang telah engkau dengar, tapi aku mendengar dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Lihat, Masya Allah, hujjah keluar Pak. Begini orang seorang muslim seharusnya Pak, ketika ingin menasehati, ketika ingin menyanggah saudaranya dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu atau perkara pribadi diangkat. Biasakan begitu, tidak mampu jatuhkan saudaranya dengan dalil, dibuka aibnya dalam perkara pribadi. Ini apa namanya, contoh yang tidak baik jemaah. Lihat para ulama salaf kita, ini salaf ini Pak. Apa yang dia lakukan? Dia datangkan dalil, dia puji dulu saudaranya. Tapi aku juga mendengar dari Nabi SAW. Oh, luar biasa, dalil dengan dalil Pak. Begini seharusnya seorang muslim. Ya, aku mendengar Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Mereka orang-orang yang tidak melakukan tatayyur, dan mereka tidak minta melakukan kai, pengobatan kai, besi panas. Masya Allah. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Kemudian berdiri siapa? Ukasyah, sahabat Ukasyah. Masya Allah. Berdiri Ukasyah, minta kepada Nabi SAW. Ya, minta kepada Nabi SAW. Ud'u Allah ayaj'alani minhum ya Rasulullah. Ya Rasul, tolong doakan saya termasuk 70.000 golongan itu. Apa kata Nabi SAW? Anta minhum, kau termasuk. Ukasyah bin Mihsan. Berdirilah yang lain, berdirilah yang lain ini. Saya tolong, mau juga saya Rasul. Lihat jawabannya Nabi SAW, candaan beliau. Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Sungguh engkau telah didahului siapa? Ukasyah tadi. Masya Allah. Lihat Nabi menghibur Pak. Nabi tidak katakan, oi, tina bagian, tina kuliah kamu. Lambak kau bos. Tidak begitu Nabi Pak. Lihat Nabi SAW, pintarnya Nabi SAW, cerdasnya Nabi SAW, tidak mematahkan semangat seorang muslim. Orang ini kan semangat Pak, semangat kan? Maka Nabi mengatakan apa? Sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului sama Ukasyah. Masya Allah. Ya, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Ini teksnya, ya, matan hadisnya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan karena sudah masuk waktu Isya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.